Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernanda Widya Silviana dengan NIM 190321100099. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis tata niaga melalui pendekatan SCP atau Struktur Conduct Performance. Dengan judul jurnal Analisis Sistem Pemasaran Komoditi Bawang Merah dengan pendekatan SCP, Market Structure, Market Conduct, dan Market Performance di Kelurahan Baruga 2, Kecamatan Banggai Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Baik, selanjutnya adalah pendekatan SCP atau Struktur Conduct Performance. Pendekatan SCP merupakan salah satu pendekatan yang digunakan untuk menganalisis pasar atau industri. Struktur Conduct Performance merupakan 3 kategori utama yang digunakan untuk melihat kondisi struktur pasar dan persaingan yang terjadi di pasar. Dasar paradigma SCP ini dicetuskan oleh Edward Mason dan juga Boyjohn pada tahun 1940 dan 1950-an. Paradigma ini mengungkapkan bahwa adanya hubungan langsung antara struktur, perilaku, dan juga kinerja pasar. Salah satu kerangka konsep yang diungkapkan oleh Whitman dan Jensen pada tahun 2007, di mana kondisi dasar pasar yaitu kondisi permintaan dan kondisi penawaran membentuk struktur pasar atau market structure, kemudian struktur pasar mempengaruhi perilaku pasar dan perilaku pasar mempengaruhi kinerja pasar atau market performance secara simultan. Selanjutnya adalah model SCP. Di sini terdapat struktur pasar atau market structure, lalu ada perilaku pasar atau market conduct, dan juga ada kinerja pasar atau market performance. Yang pertama, struktur pasar. Di sini menerangkan banyaknya penjual dan pembeli, diferensiasi produk, hambatan masuk, struktur biaya, integrasi vertikal, dan tingkat konglomerasi menjadi dasar terbentuknya struktur pasar persaingan. Lalu, banyaknya penjual dan pembeli berhubungan dengan posisi tawar di antara penjual pembeli atau di antara pembeli dan penjual. Yang kedua, ada perilaku pasar. Perilaku merupakan pola tanggapan dan penyesuaian berbagai perusahaan untuk mencapai tujuan dan menghadapi persaingan. Perilaku di sini dapat terlihat dari bagaimana perusahaan menentukan harga jual, promosi produk, pengiklanan, koordinasi dalam pasar, dan pengembangan. Dan yang ketiga ada kinerja pasar atau market performance. Di sini merupakan hasil akhir dari keseluruhan bentuk struktur pasar dan dampak dari perilaku industri berdasarkan pendekatan SCP. Kinerja perusahaan di sini berarti kemampuan produsen atau perusahaan dalam menciptakan tingkat keuntungan, efisiensi, pertumbuhan ekonomi, kemampuan dalam menciptakan peluang kerja, dan juga kemampuan dalam menciptakan pendapatan. Baik, ini adalah ada 2 jurnal yang akan saya analisis. Yang pertama ada jurnal Analisis Sistem Pemasaran Komoditi Bawang Merah dengan pendekatan SCP di Kelurahan Baruga 2, Kecamatan Banggai Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, yang ditulis oleh Hartina Aliside, Ester Rabia Busairi, dan Mai Ilsan. Dan sebagai jurnal pembanding, di sini ada pendekatan SCP pada pengukuran efisiensi pemasaran bawang merah di Kabupaten Probolinggo, yang ditulis oleh Diana Sari, Wahyunindiawati, Asnah, dan juga F. Kasijadi. Baik, selanjutnya ada tujuan penelitian. Di sini terdapat 4 tujuan penelitian. Yang pertama adalah untuk menganalisis struktur pasar atau market structure usaha tani bawang merah di Kelurahan Baruga 2. Lalu yang kedua, menganalisis perilaku pasar atau market conduct usaha tani bawang merah di Kelurahan Baruga 2. Yang ketiga, menganalisis penampilan pasar atau kinerja pasar atau market performance usaha tani bawang merah. Dan juga yang keempat, menganalisis efisiensi pemasaran bawang merah di Kelurahan Baruga 2.
Selanjutnya ada struktur pasar. Di sini dalam jurnal pertama, jumlah keseluruhan pedagang yang berperan dalam pemasaran bawang merah adalah 12. Dan dengan rincian jumlah pedagang pengecer sebanyak 6, lalu jumlah pedagang pengumpul 5, dan UMKM 1. Dengan keseluruhan responden yang menjual hasil produksi bawang merahnya sebanyak 45 orang, dan dengan rincian 44 produk dari petani dijual ke pedagang dan 1 orang menjualnya ke UMKM. Berdasarkan analisis struktur pasar atau market structure, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem pemasaran di Kelurahan Baruga 2 ini merupakan jenis struktur pasar komoditi bawang merah yang menunjukkan pasar tidak bersaing sempurna atau oligopsoni. Dan pada jurnal pembanding di sini terdapat 4 analisis. Yang pertama ada pendekatan rasio dengan hasil KR lebih besar dari 40%. Hal ini berarti pasar bawang merah di Probolinggo mengarah pada pasar oligopsoni dengan konsentrasi tinggi. Dan analisis IHH juga menunjukkan angka 0,143, yang artinya struktur pasar bawang merah di Probolinggo bersifat pasar bersaing sempurna. Dan berdasarkan analisis CR4 menunjukkan angka 0,42, yang berarti pasar bawang merah ini disebut bersifat oligopolistik. Dan analisis yang keempat yaitu market share. Di sini menunjukkan hasil tidak terdapat individu pedagang yang menguasai pasar lebih dari 40%. Berdasarkan beberapa indikator tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa struktur pasar bawang merah di Probolinggo ini bergerak pada kuantum oligopsoni dan mendekati pasar persaingan sempurna. Selanjutnya ada perilaku pasar atau market conduct. Di sini dalam jurnal pertama, bentuk pemasarannya dilakukan secara individu karena untuk mempermudah proses komunikasi dan mengurangi bentuk kesalahpahaman. Dan untuk penentuan harga, di sini penentuan harga dan kualitas bawang merah sepenuhnya dilakukan oleh pedagang. Untuk koordinasi dalam jurnal 1, petani merasa puas dengan metode penentuan kualitas yang ditentukan oleh lembaga pemasaran. Koordinasi juga berjalan dengan baik sehingga tidak terjadi konflik. Selanjutnya pada jurnal kedua, di sini bentuk pemasarannya dilakukan secara individu dan tidak ada pengaruh dari lembaga pemasaran formal. Untuk penentuan harga, di sini petani berperan sebagai price taker dan penetapan harga didasarkan pada negosiasi antar individu. Untuk koordinasi berjalan dengan baik sehingga dalam praktiknya tidak terjadi konflik ataupun persaingan yang cukup berarti. Selanjutnya ada kinerja pasar atau market performance. Di sini menyajikan hasil ekonomi dari struktur dan perilaku, khususnya hubungan antara distribusi margin dan juga biaya produksi dari pelayanan pemasaran. Dalam jurnal 1 terdapat 4 saluran. Yang pertama ini memiliki biaya pemasaran Rp1.000 dan keuntungan Rp13.500 dengan margin pemasarannya Rp14.500. Dan saluran kedua biaya pemasaran sebesar Rp1.000, lalu keuntungannya sebesar Rp6.506 dan margin pemasarannya sebesar Rp7.506. Dan pada saluran ketiga, di sini biayanya sebesar Rp1.000, keuntungan sebesar Rp3.506 dan margin pemasarannya sebesar Rp4.506. Lalu saluran keempat, biaya sebesar Rp1.000, keuntungan sebesar Rp3.506 dan margin pemasarannya sebesar Rp4.506. Dan di sini terdapat rata-rata margin pemasaran yaitu sebesar Rp7.755. Baik, di sini adalah kelanjutan dari jurnal pertama yaitu ada farmer share. Di sini farmer share pada jurnal pertama saluran pemasaran 1 sebesar 42% dan saluran pemasaran 2 sebesar 63%.
Dan untuk saluran pemasaran ketiga dan keempat memiliki farmer share 0. Dan selanjutnya di sini ada rata-rata petani yang puas terhadap lembaga pemasaran komoditas bawang. Di sini rata-rata petani puas sebesar 52,5% dan merasa cukup puas sebesar 47,5%. Selanjutnya adalah kinerja pasar atau market performance pada jurnal kedua atau jurnal pembanding. Pada luasan 0,2 hektar, total biaya usaha tani mencapai 4,2 juta dan biaya yang paling banyak adalah digunakan untuk biaya bibit sebesar 2,3 juta rupiah. Lalu harga jual tertinggi oleh pedagang antar pulau adalah sebesar Rp4.575. Margin harga tertinggi ini dinikmati oleh pedagang antar pulau yang mencapai lebih dari Rp1.000 setiap kilogramnya, diikuti oleh margin tingkat pengumpul dan juga penebas. Keuntungan tertinggi yang dicapai oleh pedagang pengumpul adalah mencapai Rp700 per kilogram. Baik, selanjutnya di sini ada efisiensi pemasaran. Dalam jurnal pertama, efisiensi pemasaran saluran pemasaran 1 sebesar 4%, saluran pemasaran 2 sebesar 4,8%, saluran pemasaran 3 0% dan saluran pemasaran 4 0%. Sistem pemasaran bawang merah ini menunjukkan sistem pemasaran yang cukup efisien. Dan selanjutnya ada di jurnal kedua. Di sini terlihat bahwa dinamika harga tingkat konsumen ditransmisikan dengan baik terhadap harga produsen, dan pasar tingkat produsen serta tingkat konsumen saling terintegrasi dengan baik terhadap pasar acuan. Berdasarkan indikasi dari struktur, conduct, dan market performance, sistem pemasaran bawang merah di dalam jurnal 2 ini belum efisien. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.